Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan pembahasan yang nomor 2. Kemarin telah dibahas masalah as-sunnah. Sekarang kita bahas ahli sunnah wal jamaah. Karena hal ini ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan banyak juga orang yang meminjam makna ahli sunnah wal jamaah, tapi praktek hidupnya ahli syirik dan juga ahli bid'ah. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan apa sebenarnya makna atau maksud menurut syar'i ahli sunnah wal jamaah, agar kita tidak keliru menggolongkan diri kita atau mengatakan orang itu jelek atau yang lainnya. Baik, berkata Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala, al-musammayatus syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, sebutan-sebutan atau nama-nama yang secara syar'i, ya, bukan secara bid'ah, nama-nama secara syar'i yang menyamai ahli sunnah wal jamaah. Pertama, makna ahlun. Ahlun itu bahasa Arab. Jadi maknanya ahlu syai'i adalah akhassun nasibihi, orang yang memiliki kekhususan dengannya, itu namanya ahli, ya. Jadi orang yang memiliki kekhususan akrab dengan si dia atau dengan sesuatu itu namanya ahlinya. Yuqalu fil lughah, sebagaimana dikatakan menurut bahasa, ahlur rajuli akhassun nasibihi. Ahli, orang itu ahli maknanya kekhususannya dia. Namanya ahli muntir. Dia punya bidang kekhususan dalam itu. Jadi namanya ahli elektro. Dia mempunyai keahlian kekhususan dalam masalah elektro. Demikian juga ahli bait. Ahli bait maknanya penduduknya. Ya, orang yang ada di rumah itu dinamakan ahli bait. Dikatakan pula ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman. Berbeda orang Syiah mengaku ahli bait. Yang dimaksudkan ahli bait menurut Syiah adalah orang-orang yang tergolong kepada keturunannya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kalau ahli bait as-sunnah betul dia. Kalau ahli baitnya Syiah adalah ahli bait bid'ah. Karena di situ tidak ada ahli bait Syiah. Dan Syiah itu muncul sempalan dari orang yang mengaku dirinya sunnah. Demikian juga namanya orang ahlul Islam. Ini ahli Islam, berarti orang yang sifatnya yadinu bihi, yang menekuni Islam itu, sehingga dikatakan ahlinya. Ahli Korea artinya penduduk di desa. Maknanya orang itu banyak menetapnya di desa itu daripada yang lain. Ini makna ahli. Jadi ahli itu orang yang punya kekhususan sendiri, yang tidak dimiliki yang lainnya. Kemudian berikutnya makna ahlus sunnah. Sedangkan makna ahlus sunnah akhassun nasi biha, orang yang memiliki kekhususan dengan sunnah, ya. Jadi ahli sunnah adalah orang yang memiliki kekhususan dengan sunnah. Wa aksaruhum tamassukan biha wattiba'an laha,
dan orang yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah. Jadi orang banyak berpegang teguh dengan sunnah dinamakan ahlinya, yaitu banyak membaca sunnah Rasulullah SAW. Kemarin sudah dijelaskan mana sunnah adalah Al-Quran, adalah hadis Rasulullah SAW, adalah pemahaman juga para sahabat, dinamakan itu sunnah. Maka ahli sunnah adalah ahli membaca Al-Quran, memahami, dan juga ahli memahami hadis, mengamalkan dan juga mendakwakannya. Wattiba'an laha, dan juga mengikutinya. Qaulan, baik dalam sisi perkataan, wa amalan atau perbuatan, wa i'tiqadan, dan juga i'tiqad. Jadi sekarang kita memahami siapa ahli sunnah itu. Ahli sunnah adalah ahli Quran, membaca dan faham makna Al-Quran itu, dan juga ahli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dan memahami dan juga mengamalkannya dan juga mendakwakannya, namanya ahli sunnah. Sebagaimana ahli bait, ahli rumah, maka penduduknya atau orang yang banyak berada di rumah itu daripada di luar. Makanya orang tetangga tidak dikatakan ahli rumah, karena orang itu kadang-kala saja datang di rumah orang lain. Tapi ahli rumah adalah orang yang senantiasa di rumah itu, yang mengetahui seluk-beluk di dalam rumah lebih banyak daripada orang lain tahu. Maka orang ahli sunnah adalah orang yang mengenal ayat Al-Quran, bukan hanya menghafal dan membaca, mengenal juga pemahamannya, tafsirnya, mengenal hadis yang dhaif, yang sahih, mengenal pula asar dari sahabat dan para tabi'in. Ini adalah orang ahli sunnah. Maka apabila orang itu memiliki sifat seperti ini dinamakan ahli sunnah. Kalau tidak, itu adalah kepalsuan, kebohongan. Oleh karena itu dijelaskan di sini, ahli sunnah dipakai dua macam secara umum. Makna atau macam yang pertama, al-makna al-awwal, makna am, secara umum. Secara umum itu lain secara khusus. Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibul ilal islami 'ala rafidah. Semua orang yang mengaku Islam selain Rafidah. Rafidah itu kelompok Syiah. Jadi semua orang Islam semua orang yang mengaku beragama Islam selain Rafidah itu namanya ahli sunnah secara umum. Pokoknya dia menggolongkan dirinya sebagai orang yang mengikuti sunnah, walaupun hanya sedikit, walaupun dia tidak banyak tahunya. Ini makna secara umum. Nah, makna secara umum itu tidak dipakai. Makna secara khusus inilah yang dipakai. Seperti sekarang kan kita pakai siapa? Si film muslim, sholat tidak sholat dikatakan muslim, yang penting KTP-nya. Ya, dia ikut hari raya, maka dia katakan muslim karena dia yaitu sudah bersyahadat la ilaha illallah. Tapi muslim secara khusus adalah orang yang bersyahadat, orang yang sholat, orang yang haji, orang yang berpuasa, ya, dan juga orang yang mengeluarkan zakat dan juga mengamalkan yang lainnya. Itu makna Islam secara khusus. Nah, ahli sunnah adalah secara umum ya orang muslim. Namun ini pemahaman secara umum, belum tentu yang dimaksudkan adalah pemahaman secara khusus. Sekarang ada makna khusus. Makna khusus itu ruang lingkupnya lebih dekat lagi, lebih kecil lagi. Sedangkan makna khusus, wa yuridu ala sunnah al-makhdha, yaitu orang yang mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Nah, ini makna secara khusus. Jadi orang yang mengamalkan sunnah saja, tidak mencampur dengan bid'ah, tidak mencampur dengan syirik, itu tidak katakan ahli sunnah. Imam Ahmad ahli sunnah, Imam Syafi'i ahli sunnah. Karena kita tidak menjumpai ceritanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad boyong-boyong dengan pengikutnya ke kuburan, itu tidak kita jumpai, baik dalam kitabnya Risalah atau Musnadnya. Dan kita tidak menjumpai pula Imam Ahmad dan juga yang lainnya para imam lalu dia minta pada dukun. Kalau minta dukun adalah orang yang musyrik. Dan tidak kita jumpai dalam bukunya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hanafi amalan-amalan bid'ah yang dilakukan, tidak ada. Bahkan memberantas masalah bid'ah itu namanya orang ahlus sunnah secara khusus. Jadi orang ahli sunnah secara khusus yang diamalkan, baik dia berkatanya
bicaranya atau iktikadnya atau dakwanya murni yang disampaikan adalah as-sunnah. Sedangkan makna sunnah adalah firman Allah Ta'ala, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketetapannya, demikian juga yang dikerjakan oleh para sahabat. Maka ini makna ahli sunnah secara khusus. Dan inilah makna yang dimaksud secara khusus. Karena makna umum belumlah mencakup makna yang sempurna. Maka barang siapa yang mengaku ahli sunnah, dia masih mengamalkan bid'ah, tidak dinamakan ahli sunnah dia. Ya, tapi dia mengamalkan bid'ah. Kalau orang mengaku ahli sunnah tapi masih minta kepada jin, minta kepada ahli kubur, minta pada orang paranormal yang lainnya, bukan ahli sunnah. Boleh dikatakan ahli syirik. Karena minta kepada selain Allah yang itu haknya Allah, dinamakan ahli syirik. Makanya ada yang musyrikun, ada yang kafirun, ada mukminun, ada fasikun, ada munafikun. Dengan adanya perbedaan nama membedakan pula definisinya, membedakan pula sifatnya. Maka Allah membagi, yaitu orang yang muttaqin, orang yang beriman. Allah membagi orang yang kafir. Allah membagi pula orang yang munafik. Orang munafik secara zahir dia adalah muslim. Nah, kita katakan dia mengamalkan sunnah tapi bukan ahlinya. Karena kalau ahli sunnah murni, dia menolak bid'ah, bahkan menyerang bid'ah, bahkan juga yaitu tidak berteman dengan orang ahli bid'ah. Ini namanya ahli sunnah. Ini kita pahami. Kalau ada orang mengaku ahli sunnah, lihat perkataannya dan lihat keyakinannya, lihat apa yang ia perbuat, bahkan juga lihat dakwah mereka. Kalau itu cocok dengan sunnah, betul, karena nama bisa dipalsu. Tapi kalau sifat tidak bisa. Rasulullah SAW dikatakan majnun, gila, dikatakan syair, tukang syair, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan kahin, tukang dukun. Itu tuduhan, tapi tidak ada asarnya tuduhan itu. Karena memang beliau mengamalkan sunnah. Nah, sekalipun dijuluki gila, dijuluki tukang sihir, tukang yaitu paranormal, maka tetap sifat. Ya, berbeda nama bisa dipalsu. Oleh karena itu ini kita harus memahami ahli sunnah adalah orang yang sifatnya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan juga mengamalkan para sahabatnya, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, meninggalkan syirik. Sekalipun orang itu jatuh kepada maksiat. Karena bid'ah musuhnya sunnah. Ya, kalau orang sunnah tidak lepas daripada maksiat, tidak lepas daripada kesalahan, karena manusia adalah khata. Ya, manusia itu banyak kelirunya. Namun keliru yang fatal, kesalahan yang besar adalah kesalahan syirik dan juga bid'ah. Selanjutnya, idzan fa'alus sunnahum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan definisi ini bisa kita tarik orang-orangnya siapa yang ahli sunnah itu, yang tidak ada campuran dengan bid'ahnya, adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya para ahli hadis kalau sudah sahabat yang berkata, tidak perlu dicek kembali tentang akidahnya, tentang amal ibadahnya, tentang khurafatnya, karena mereka telah murni mengamalkan sunnah dan karena Allah telah meridai mereka. Jadi ahli sunnah yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mengikuti Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat dulu dikatakan ahli sunnah? Li'annahum talaqaw minhu mubasharatan usulal i'tiqadi kama talaqaw umural ibadati wa fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat dikatakan ahli sunnah karena mereka menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat yang mempelajari falsafat. Padahal falsafat itu sudah ada. Darwin, Aristotle itu sudah ada sebelum beliau lahir. Seandainya falsafat itu benar, ya, ilmu-ilmu kalam itu benar, mestinya yang mengikuti beliau dulu.
Rasulullah SAW dulu. Tetapi tidak satu pun kalimat falsafat ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang falsafat bukan orang ahli sunnah. Ahli sunnah adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang falsafat menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Filosof mengatakan bahwa Nabi itu tidak mengerti hakikatnya ayat Quran, hanya tahu baca. Ini tuduhan yang berat. Ya. Makanya mereka membenci membaca hadis Rasulullah SAW, membenci pula Al-Quran. Paling pula satu ayat lalu dilogikakan, dibawa ke sana kemari, diputar. Katanya ini adalah hakikat ilmu menurut mereka. Jadi falsafat, ahli kebatinan, tarikot bukanlah ahli sunnah. Karena ahli sunnah sudah dipatok definisinya, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan jejaknya para sahabat. Dan sahabat radhiyallahu anhum orang yang pertama kali mengikuti sunnah, menjadi ahli sunnah karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menimba ilmu langsung dari beliau dan juga saat turunnya wahyu. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini orang yang paling tahu dan paling duluan mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang ada melecehkan sahabat, dia mengatakan sahabat yang keliru, bukan orang ahli sunnah dia. Makanya ulama sunnah mengatakan tanda-tandanya orang ahli bid'ah cukup satu atau dua. Pertama, membenci orang ahli hadis. Ya, membenci orang ahli hadis. Yang nomor dua, membenci hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para sahabat. Oleh karena itu buku-buku yang ditulis oleh filosof, ya paling per satu dua hadis yang mereka utarakan, dan mereka menganalisa, mencela pula hadis-hadis yang lain. Maka mereka bukan orang ahli sunnah. Nah, ahli sunnah yang pertama adalah para sahabat, wa atba'u laha mimman ja'a ba'dahum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat sesudahnya, yaitu para tabi'in. Jadi pengikut para sahabat itu namanya ahli sunnah, karena para tabi'in mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat, tidak menambah, tidak mengurangi. Ya, karena sunnahnya sahabat, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti apabila mereka mengerjakan benar ditetapkan oleh beliau. Dengan bukti apabila ada sahabat yang memakai gelang untuk tolak balak, dicabutnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya, kenapa kamu pakai gelang ini? Oh, ini untuk penangkal, ini untuk pelumpuh, ini untuk melemahkan musuh. Apa katanya beliau? Mazadaka illa wahna. Kalau gelang ini kamu pakai, maka tidak menambahi imanmu kecuali lemah, tidak menambahkan pada dirimu kecuali lemah. Jadi beliau kalau melihat sahabatnya ada amalan yang tidak cocok, langsung ditegur atau langsung yaitu dihukum pada saat itu. Maknanya dihukum maknanya seperti tadi memakai gelang, langsung dicabutnya. Dan ini menunjukkan orang ahli sunnah adalah pertama para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian pengikutnya. Pengikut yaitu maknanya tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, Ibnu, dan juga yang lainnya, Musayyib dan juga yang lainnya, dan banyak, yaitu para tabi'in. Wa sunnah aidan al-muqtafituna asarahum min kulli asrin wa misrin. Ya. Ahli sunnah juga orang yang memetik sunnahnya beliau, sunnahnya para sahabat, dan sunnahnya para tabi'in di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Ini namanya orang ahli sunnah. Jadi ahli sunnah pelopor pertamanya adalah para sahabat. Kemudian para tabi'in, setelah itu pengikut mereka kapan saja dan di mana saja. Karena sunnah tidak berubah, berbeda dengan bid'ah, berbeda dengan syirik bertambah berkembang. Dulu tidak ada bid'ah zikir bersama. Ya, zikir bersama itu muncul sekitar 15 tahun. Sebelumnya tidak ada zikir bersama. Sebelumnya juga tidak ada istighosah bersama. Muncul baru. Kalau sunnah tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ini baiknya kalau kita berpegang kepada sunnah, karena sunnah bersumber dari wahyu. Kalau bid'ah rekayasanya orang yang ingin dia menonjolkan diri atau ingin
dinamakan oleh orang dan juga yang lainnya. Wa ala rasim, dan utamanya mereka itu siapa? Ahli hadis. Jadi orang ahli hadis adalah orang ahli sunnah. Seperti Imam Bukhari ahli sunnah dia, Imam Muslim ahli sunnah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi, Imam Nasai, Ibnu Hajar Asqalani ahli sunnah. Lihat kitabnya, gak pernah lepas qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa qala sahabat. Nah, kalau kita mau mengaji kembali kepada kitab mereka, subhanallah, alangkah baiknya umat ini. Bertambah hari, bertambah baik, bertambah mengerti. Lihat apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, mulai dari kitab Badul Wahyi, mulai wahyu, lalu kitab iman, ya, lalu kitab ilmu, kemudian baru kitab wudu, kitab salat, kitab yaitu haji, kitab shaum, kitab zakat, seterusnya sampai kitab buyuk. Mana falsafat yang bicara seperti itu? Dan mana orang ahli bid'ah yang menekuni masalah menyampaikan din ini kepada umat? Tidak ada. Demikian juga kelompok-kelompok tertentu, mereka sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan politik dan juga yang lainnya. Tapi ulama sunnah politiknya politik syar'i. Karena politik itu adalah cara siasat. Maka Syekhul Islam menulis kitab As-Siyasatus Syar'iyyah. Politik menurut syar'i, maknanya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena politik itu kan namanya mengatur negara. Rasulullah SAW mengatur negara. Para sahabat juga begitu. Khalifah Abu Bakar, Umar, sahabat Umar bisa memasuki beberapa negara yang asalnya kafir menjadi muslim, yang asalnya bahasa yang lain, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, menjadi negerinya itu berbahasa Arab. Nah, sekarang lain. Bangsa kita atau umat Islam ini bangga dengan bahasa Inggris. Nah, tidak bangga dengan bahasa Arab. Nah, di mana-mana kalau sudah dengan bahasa Inggris kayaknya nomor 1 di dunia dia. Padahal bahasa Arab itu bahasa Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak mungkin kalian akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab. Karena Allah yaitu menurunkan Al-Quran Arabiyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Baik. Walamma kana hadzal laqabu ahlus sunnah yutlaqu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda, maka tatkala ahli sunnah ini dipakai, ya, dipakai atau dibuat baju oleh orang-orang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikut mereka, tanaza'atit tawaifu hadzal laqabi, maka manusia berselisih, ya, sebagian kelompok dengan gelar ini, ya, ahli sunnah kan gelar, walakin maknanya masing-masing mengaku ahli sunnah. Orang Khawarij mengaku ahli sunnah, orang Rafidah mengaku ahli sunnah, ya, kemudian juga Jabriyah mengaku ahli sunnah, Qadariyah mengaku ahli sunnah, bahkan juga orang mengatakan Asy'ariyah adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sinilah yaitu muncul bahwasanya ungkapan-ungkapan ahli sunnah perlu diteliti dulu menurut makna yang sebenarnya. Benarkah dia memakai label ahli sunnah itu sesuai dengan ucapan mereka, sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari, sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan, bahkan juga sesuai dengan dakwah yang mereka sampaikan. Perlu diukur, ya. Pengukurnya adalah tadi orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bainahu lamma nasya'atil bid'ah fil Islam, maka tatkala muncul bid'ah di dalam barisan kaum muslimin ini, wa ta'addadat firaqud dhalal, dan mulai berbilang-bilang kelompok-kelompok yang berpecah belah mengaku masing-masing benar, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, dan masing-masing menyeru manusia dengan hawa nafsunya atau bid'ahnya, ma'a intisabihim fid dhahiri ilal Islam, padahal zahirnya mereka semuanya mengaku muslim, mengaku membela Islam. Karena tidak ada kelompok siapapun yang mengatakan kami menyerang Islam, tidak. Jadi masing-masing mengaku kami ini membela
Islam. Sampai orang mengadakan maulid Nabi juga mengatakan kami ini membela Islam. Maka ketika Ahlus Sunnah ini diboyong oleh mereka semuanya, ya, bahwa kami membela sunnah, bahwa kami membela Islam dan juga yang lainnya, kana la budda li alil haqqi ay yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an alil ibtida'i wal inkhiraf. Maka orang-orang yang berpegang kepada kebenaran hendaknya dia memperkenalkan kepada umat siapa yang ahli sunnah yang sebenarnya dan siapa yang mengaku ahli sunnah padahal dia bukan ahli sunnah. Nah, jadi ketika semua firqah, semua kelompok, kami adalah orang Islam pembela sunnah, kami orang Islam pembela sunnah, padahal mereka berbeda, maka ini membuat runyam di tengah masyarakat. Mereka mengatakan sunnah, mereka mengatakan ahli sunnah. Kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka benturan satu sama lain? Maka perlu orang yang mengetahui kebenaran atau ulama sunnah menjelaskan ciri-ciri dan nama-nama yang ada di dalam ahli sunnah ini untuk memancing mereka. Mereka mau apa tidak? Karena ahli sunnah telah disepakati dari mereka. Jadi orang Khawarij, orang Mu'tazilah mengaku ahli sunnah. Nah, padahal ahli sunnah itu punya nama-nama yang lain. Sekarang perlu dipaparkan nama yang lain ini oleh mereka bagaimana? Karena ada orang mengatakan as-salaf bukan ahli sunnah, kita benci, tapi ahli sunnah kita bela. Ya. Jadi ada istilah kitab yang pernah saya baca, kita harus membela ahli sunnah, kita harus menyerang as-salaf. Nah, ini kan menunjukkan tidak fahamnya makna. Ya, jadi ibaratkan orang ini air, ini minuman, dibedakan air dengan minuman. Ya. Maka minuman kita ambil, air kita ambil, minuman tidak kita ambil. Minuman harus dijauhkan. Padahal maksudnya air itu adalah minuman. Karena tidak pahamnya atau dangkalnya pemahaman istilah ini. Maka perlu para ulama sunnah memperkenalkan selain ahli sunnah itu apa. Untuk memancing mereka. Maknanya untuk mendeteksi mereka. Orang ini ahli sunnah betul apa tidak. Karena ahli sunnah punya nama-nama yang banyak. Dari sinilah disebutkan ahli sunnah wal jamaah ada beberapa nama. Antara lain al-firqatun najiyah. Ini diantara namanya. Al-firqatun najiyah itu maknanya golongan yang selamat dari api neraka. Dan ini bukan produksi atau nama yang dibuat oleh sahabat, tidak. Dan bukan nama yang dibuat oleh Imam 4, tidak. Oleh Imam 4 tidak membuat golongan dia, tidak membuat nama-nama dia. Ada pernah mengatakan ini madhabnya, itu pengikutnya. Oh, saya mengikuti Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i dinamakan madhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang lainnya tidak membuat satu kelompok dia. Karena cukup ahli sunnah adalah wadah mereka. Maka makna yang lain atau nama yang lain al-firqatun najiyah, ya. Ada dalilnya. Yang nomor 2 at-taifatul mansurah, yaitu golongan yang menang. At-taifatul golongan al-mansurah yang menang. Maknanya orang ahli sunnah karena dia berdalil dengan Al-Quran dan hati yang sahihah dan keterangan para sahabat mesti menang melawan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah dasarnya hawa nafsu, dasarnya impian, dasarnya perasaan. Bagaimana perasaan impian bisa melawan yang hak, bisa melawan wahyu? Tidak mungkin. Makanya Rasulullah SAW mensifati ahli sunnah ini adalah at-taifatul mansurah, golongan yang menang. Kemudian juga ahlul hadis. Ahlul hadis, ahli hadis ini nama yang lain. Jadi ada ahli hadis, cuma ahli hadis ini tidak banyak dikenal. Nah, taifatul mansurah juga tidak banyak dikenal. Demikian juga al-firqatun najiyah, oleh orang awam tidak banyak dikenal. Yang dikenal adalah ahlus sunnah, karena ini muncul dulu yang mulai pertama. Demikian juga wal asar. Ahli asar maknanya asar itu peninggalannya Rasulullah SAW, peninggalan para sahabat, peninggalan para tabi, namanya al-asar. Makanya ada orang mengatakan Ali Hasan al-Asari. Al-Asari maknanya kembali kepada asar, kembali kepada Al-Quran, karena asar itu peninggalan. Yang dimaksudkan pusaka atau peninggalan di sini adalah Al-Quran, hadis, dan juga keterangan para sahabat maupun tabi'in. Demikian juga yang terakhir yaitu as-salafiyun. As-salafiyun. Nah, ini nama-nama yang perlu nanti kita pahami satu persatu
sumbernya dari mana, produksinya siapa nama ini. Kemudian kita bandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain yang mereka memberi nama. Apakah sama nama-nama dari kelompok-kelompok yang tersesat ini dengan nama sinonimnya dari ahli sunnah wal jamaah. Wal muta'ammilu fi asma'ihim, maka orang yang mengamat-amati nama ahli sunnah ini tadi, jadi ahli sunnah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansura, ahlul hadis, ya demikian al-asar atau as-salafiyun. Bagi orang yang memahami, yadharu lahu annaha kulluha tadullu alal Islam. Maka nama-nama itu menunjukkan Islam. Artinya masing-masing itu ada dalil. Dan dalil itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaduha sabitun lahum bis sunnah. Maka sebagian nama yang sudah dituturkan tadi ada dalilnya dari nas. Dari nas itu dari teks Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ba'du, dan sebagian pula khasalalahum bisababi tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahihan, karena mereka memang membuktikan Islam itu dengan sebenarnya, baik dengan perkataannya, baik yaitu dengan akidahnya, baik juga dengan pekerjaannya atau amalnya, baik pula dengan dakwanya, sehingga dikatakan ahli sunnah, ahli hadis, karena setiap hari dia mempelajari al-hadis, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya, dan juga mendakwakan, sehingga orangnya dikatakan ahli. Seperti ini orang namanya yaitu ahli muntir, karena pekerjaan setiap hari pagi dan sore seperti itu, sehingga digelari ahlinya, ya. Jadi nama ini ada kalanya memang diambil dari nas, dan ada kalanya nama itu karena keahlian orang itu, dia di dalam membela Islam dan juga mengamalkannya. Hiya tukhalifu musammayati ahlil bid'ah wal qabin, dan ini berbeda dengan nama-nama yang dibuat oleh orang ahli bid'ah, ya. Jadi nama tadi ahli sunnah atau ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, ahli asar, as-salafiyun atau as-salaf, demikian juga al-firqatul najiyah, at-taifatul mansura. Ini dua sumber. Pertama dari nas, ya, teks yang dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, dari orang itu menekuni Islam itu, karena menekuninya dia Islam menurut perkataan dan perbuatannya dan iktikadnya, sehingga dikatakan ahli asar, ahli hadis, dan juga seterusnya. Berbeda dengan nama-nama yang selain dari 6 nama ini, selain dari nama ahli sunnah ini. Fa asma'u ahlul bid'ah, maka nama-nama ahli bid'ah, wa alqabuhum, dan gelar-gelar mereka, imma tarji'u ilal intisabil li ashasin. Kadangkala nama itu kembali kepada perintis tertentu. Nah, perintis atau orang yang membuat kelompok tersebut. Ya. Kal Jahmiyah, seperti kelompok Jahmiyah yang meniadakan sifat Allah Ta'ala, bahwa Allah itu tidak punya sifat. Jadi ada kelompok namanya Jahmiyah. Nah, Jahmiyah ini bukan nama agama, tapi nama pendapat yang namanya Jaham bin Safwan. Nah, jadi diambil namanya nisbah lil Jaham bin Safwan. Maka ini kelompok yang sifatnya tersesat, karena nama itu bukan diambil dari Quran, dan bukan diambil dari hadis, dan bukan diambil dari menekuni Islam itu sendiri, tapi diambil dari nama perintisnya. Demikian juga ada kelompok Zaidiyah, nisbatun ila Zaid bin Ali bin Al-Husain, dan ini bagian daripada kelompok Syiah, ya. Ada yaitu Isna Syariah, ada Nusairiyah, ya, yang dari Nasrani itu yang sekarang sedang mengamuk di Suriah itu. Demikian juga ada Zaidiyah, dan juga ada Ismailiyah. Kalau tariqat, ya ada tariqat macam-macam. Naksabandiyah nisbah kepada tempat, Wahidiyah nisbah pada orangnya tertentu, dengan juga yaitu Mustaqimiyah muncul bukan dari nama dari din. Kemudian juga wal Kulabiyah, ada kelompok Kulabiyah, yaitu yang memahami bahwasanya Islam, bahwasanya iman itu hanya diucapkan secara lisan. Nisbatun ini digolongkan kepada orang namanya Abdullah bin Kulab. Wal Karamiyah, dan ada kelompok yang menamakan Karamiyah,
Bahwa kelompok kafir yang mengatakan bahwa iman itu hanya diyakini di dalam hati, ya, atau cukup diucapkan dengan lisan, nggak sholat tidak mengapa, maka ini digolongkan kepada Muhammad bin Karab wal Asy'ariyah. Nah, jika sekarang sedang merebak di mana-mana, Asy'ariyah ini adalah bagian daripada kelompok kaum muslimin, tapi bukan diambil dari nama Al-Quran, bukan diambil dari amalan sunnah, dan bukan diambil dari hadis, tapi diambil dari orang yang namanya Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Tapi beliau telah bertobat, tidak lagi menetapkan sifat 7 dan 20, sudah bertobat dengan menulis kitab sendiri namanya yaitu Al-Ibana dan juga yang lainnya. Maka kelompok Asy'ariyah bukan dari Islam. Pengambilan nama Asy'ariyah bukan dari hadis, tetapi dari nama perintis atau pendirinya, yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ila Abi Hasan Al-Asy'ari. Ini contoh-contoh nama-nama yang dibuat oleh mereka, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan hadis Rasulullah SAW, tapi mereka menamakan Muslim. Nah, ini kesadaran ini membuat mereka beda. Makanya Maturidiyah berbeda dengan Asy'ariyah. Ya. Demikian juga kelompok yang lainnya ada berbeda, seperti Thariqah, tidak akan bersatu dia karena sumbernya dari perintis-perintis tertentu. Nah, kita tuh umat Islam sumbernya hanya dua. Itu sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian sumber yang cabangnya dari yaitu yang berupa pemahaman dari para sahabat seperti ijma' dan juga kiasnya. Wa imma itu tadi diambil dari nama. Wa imma ila alqabin mustaqqatin min asli bid'atihim. Ada kalanya kelompok-kelompok yang mengaku dirinya muslim ini diambil dari asal bid'ah mereka. Asal bid'ah mereka. Seperti Rafidah. Nah, kenapa Syiah dinamakan Rafidah? Rafidah itu kalau diartikan bahasa kita orang yang nyingkrih, bahasa Jawanya menolak, pergi, berpaling, Rafidah. Karena apa? Li rafdihim Zaid bin Ali. Karena mereka itu menolak pendapatnya Zaid bin Ali ketika ditanya, bagaimana wahai Imam Zaid, sahabat Abu Bakar dan Umar? Oh, itu sahabat yang mulia. Ya, sehingga mereka menolak, makanya namanya Rafidah. Ya, karena tingkah mereka yang jelek disebut Rafidah. Dan mereka juga yaitu kadang-kala mau dan kadang-kala menolaknya pula. Auli rafidhihim imam asy-syaikhaini, atau karena mereka menolak Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar, dikatakan Rafidah. Ya, jadi ini adalah Rafidah itu gelar yang jelek. Karena mereka menolak penetapan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wan nawasib, demikian juga nawasib, ya, yaitu orang Khawarij, linasbihim al-ada'a ilal ahlil baiti. Karena mereka itu memasang permusuhan kepada ahli bait, ya, memasang permusuhan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Makanya dikatakan nawasib atau Khawarij. Wal Qadariyah, demikian juga kelompok Qadariyah, ya, sekarang sedang menyebar di perguruan tinggi agama Islam dan juga yang lainnya. Maka ini prinsip mereka Qadariyah ini li kalamihim fil qadar, karena mereka itu menolak dengan takdir, ya, mempermasalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kelompok ini namanya Qadariyah, bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan hamba, bahwa Allah itu tidaklah yaitu mengetahui perbuatan hamba. Allah baru tahu perbuatan kita kalau kita sudah berbuat. Namanya Qadariyah. Jadi ini kelompok semuanya mengaku mereka itu membela Islam, tapi persimpangan dari Islam itu sendiri. Bagaimana mereka membela Islam? Seperti Asy'ariyah, Allah menetapkan sifat, demikian juga Rasulullah SAW menetapkan sifat bagi Allah. Orang Asy'ariyah menolak sebagian sifat besar yang ditetapkan hanya 7 atau 20. Bagaimana dia mengaku ahli sunnah? Demikian juga orang Rafidah, bagaimana dia mengaku muslim, mengaku ahli sunnah, sedangkan mereka menolak keimaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, menolak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam. Bahkan mereka mengatakan ini 2 tauhid. Naudzubillah min dzalik.
Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebut namanya di dalam Al-Quran, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dinamakan tauhid dia. Bagaimana mereka menggolongkan dirinya ahli sunnah? Nah, maka ini ikhwan, kita perlu memahami istilah-istilah ini. Karena apabila kita faham, supaya kita tidak menuduh kepada orang benar dikatakan salah, dan supaya kita tidak menghukumi orang salah itu kita hukumi dengan benar. Karena perkataan yang muncul dari lisan kita selalu ada penelitian atau pencatatan dari malaikat yang Allah telah menugaskan kepada, yaitu malaikat itu sendiri. Wasufiyah, sedangkan kelompok sufi, lilabsihim as-suf, karena pakaian mereka dari wol. Nah, dari wol. Wal batiniyah, kelompok batiniyah, lizamihim anna lin-nususi zahiran wa batinan, karena mereka menganggap Al-Quran dan hadis itu ada zahirnya dan ada makna yang rahasia. Jadi makna batin, makna yang rahasia yang mereka tahu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak tahu. Wal murji'ah li irja'ihim al-a'mala an musammal iman, sedangkan kelompok murji'ah yang mereka hanya yaitu berharap dengan amalnya ini akan masuk di dalam surga. Yang penting orang itu sudah beriman maka dia akan masuk surga. Ini kelompok-kelompok yang sifatnya mengaku beragama Islam tapi mereka menentang syariat-syariat Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya kawan, penjelasan sebagian, insyaallah akan kita lanjutkan bab masalah istilah ini agar kita redah dan juga paham mana istilah yang benar dan mana istilah yang bid'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.